Serius. Ya, hari ini kita akan memulaikan proses belajar dan mengajar kita. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yeremia Munduringin, Fakultas Teknik, jurusan PTIK. Ya, judul materi kita pada hari ini adalah jaringan komputer. Namun sebelum kita memulai proses belajar dan mengajar kita, ada baiknya untuk membukanya dengan doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempertibakan kami di tempat ini untuk mengadakan proses belajar dan mengajar. Ya Tuhan, saat ini kami akan belajar, kiranya Engkau mau memimpin pelajaran kami hingga dapat berjalan dan berakhir dengan baik. Hanya ini doa kami ya Tuhan, amin. Ya, judul kita pada hari ini jaringan komputer. Namun sebelumnya saya mau bertanya, apa itu jaringan komputer? Apakah ada yang mengetahuinya? Ada yang sudah pernah dengar? Apa itu jaringan komputer? Ya, lanjut saja. Jaringan komputer itu adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun logika, sehingga bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam jaringan itu bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagi resource yang dimiliki. Itu adalah pengertian dari jaringan komputer. Ya, kita lanjut. Di sini juga saya menyediakan asal-usul apa itu jaringan komputer dan sejarahnya dimulai itu jaringan komputer. Ya, sejarahnya pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan suatu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, sejarah jaringan komputer ini dimulai. Saat itu, superkomputer berhasil diciptakan. Saat itulah sistem TTS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Kita lanjut. Ini juga ada manfaat dari jaringan komputer. Ada beberapa pertimbangan kenapa kita perlu membangun sebuah jaringan komputer. Pertimbangan ini juga merupakan manfaat dari sebuah jaringan komputer. Ya, di sini adalah manfaat jaringan komputer itu. Yang pertama itu adalah sumber daya atau resource sharing. Di sini di resource sharing ini kita dapat berbagi sumber daya yang kita miliki. Seperti ilmu yang ada pada kita dapat berbagi itu kepada teman-teman kita yang terhubung di dalam jaringan komputer. Yang kedua itu adalah konektivitas dan komunikasi. Ya, untuk konektivitas dan komunikasi itu adalah suatu koneksi dan komunikasi. Seperti seperti saat ini, kalau kita melakukan proses belajar mengajar dengan cara daring, di situ kita terkonek dengan jaringan dan kita saling berkomunikasi. Yang ketiga itu ada keamanan dan manajemen data atau data security dan management. Di sini di dalam keamanan dan manajemen data itu seperti ini, kalau kita melakukan pembelajaran online atau daring, di dalam situ pasti ada keamanan. Seperti kalau kita mau join Zoom, di situ harus ada admin atau host yang mengizinkan agar kita dapat masuk ke dalam Zoom itu, Meet Zoom itu. Dan manajemen data.
di dalam jaringan di situ juga mempunyai data, atau yang seperti kita lakukan, kita berbagi data seperti presentasi PowerPoint. Di situ juga kita mempunyai data seperti nama kita dan lokasi kita tercantum di situ. Yang keempat ada peningkatan kerja dan keseimbangan. Ya, di sini juga di jaringan komputer itu kita dapat meningkatkan kinerja dan keseimbangan kerja kita. Di dalam jaringan komputer atau di internet, kita dapat mencari ilmu, atau kita dapat meningkatkan kerja kita lewat apa yang kita cari di internet. Seperti jika kita seperti kuliah, kita itu adalah jurusan P3 atau Teknik Informasi dan Komunikasi. Di situ di internet kita juga dapat mencari bagaimana itu ilmu tentang teknik lainnya seperti teknik mesin. Di dalam internet itu kita bisa meningkatkan kerja kita dan keseimbangan kita. Yang kelima itu ada juga hiburan atau entertainment. Jaringan komputer atau internet itu juga seperti hiburan. Di dalam internet kita sekarang juga sudah bisa streaming atau menonton berbagai-bagai film atau hiburan lainnya. Nah, itulah manfaat dari jaringan komputer. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita lanjut saja. Nah, di sini juga ada kekurangan jaringan komputer. Ada beberapa kekurangannya. Yang pertama itu biaya network hardware dan software and setup. Di situ biayanya kalau kita membuat suatu jaringan seperti warnet atau di dalam kampus ada komputer, ada server. Di situ kita memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang kedua itu biaya manajemen hardware dan software dan administrasi. Di situ kita juga harus mengupgrade software kita agar tidak ketinggalan. Yang ketiga itu ada sharing yang tidak diinginkan. Ya, di dalam jaringan ini juga kita juga bisa mendapatkan sesuatu sharing dari orang-orang yang berbau negatif yang sering kita temukan di internet. Yang keempat itu kurangannya adalah perilaku yang ilegal atau tidak diinginkan. Seperti yang kita ketahui, di internet itu juga ada berbagai web yang ilegal atau tidak diizinkan tapi mereka masih menggunakannya. Dan seperti yang kalian tahu, ada berbagai web juga yang sudah diblok dari negara kita untuk tidak bisa kita masuki. Yang berikutnya adalah masalah keamanan data. Ya, di sini di jaringan komputer kita juga harus mengutamakan keamanan data kita. Jika kita tidak mengutamakannya, jaringan komputer kita itu bisa dibobol atau orang yang tahu akan jaringan komputer itu bisa keluar masuk di dalam jaringan kita dan mencuri keamanan kita atau data kita. Itulah kekurangan dari jaringan komputer. Lanjut. Jenis-jenis jaringan komputer. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah PAN atau Personal Area Network. Di sini jenis jaringan ini mencangkup wilayah yang lebih kecil. Misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Ya, jaringan PAN ini seperti yang kita lakukan saat ini, kita menggunakan jaringan pribadi kita untuk internet. Itu adalah jaringan personal kita sendiri. Jenis jaringan yang berikut adalah LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN ini
berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Ya, jadi jaringan LAN ini lebih besar dari jaringan PAN atau seperti di sekolah atau kampus. Di dalam lingkungan itu kita menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Yang berikutnya, jenis jaringan berikutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara suatu perangkat komputer dengan perangkat lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Jadi, jenis jaringan MAN ini sudah mencakup area yang lebih besar daripada jaringan LAN. Jenis jaringan yang berikut adalah WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan kumpulan dari LAN yang terbesar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. WAN ini, jenis jaringan ini merupakan jaringan yang sudah mencakup dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Jadi jaringan ini sudah lebih besar daripada jaringan MAN. Lanjut, ya di sini ada jaringan yang paling besar atau jaringan yang biasa kita pakai, yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi, internet ini adalah jaringan yang sangat besar. Internet ini merupakan jaringan yang mencakup seluruh dunia. Kalau kita terhubung ke dalam jaringan internet, kita bisa berkomunikasi antara kita di sini dan teman kita yang berada di jauh atau saudara kita. Ya, untuk jenis-jenis jaringan sampai di situ. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya, lanjut. Di sini ada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Perangkat yang umum terdapat pada jaringan komputer terdiri dari 1. Server. Server merupakan pusat kontrol dari jaringan komputer. Server berfungsi untuk menyimpan informasi dan untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua adalah workstation. Workstation adalah komputer yang terhubung dalam sebuah LAN. Semua komputer yang terhubung dengan jaringan dapat dikatakan sebagai workstation atau client. Yang ketiga, network interface card atau LAN card. Network interface card ini adalah expansion board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Yang keempat, kabel jaringan. Kabel jaringan adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Selanjutnya ada hub dan switch. Hub dan switch adalah perangkat yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiply komputer atau lebih banyak komputer atau client atau workstation. Yang keenam itu bridge. Adalah piranti yang meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Yang ketujuh itu router. Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu internet working atau WAN dan mengelola penyaluran lalu lintas data di dalamnya. Yang ke-8 itu ada repeater.
Repeater bertugas meregenerasi atau memperkuat signal yang masuk. Repeater ini bisa melakukan atau memperkuat jaringan Anda. Jika jaringan Anda sedikit tidak lancar, kita bisa menggunakan repeater ini untuk melancarkan jaringan kita. Berikut ada modem. Modem ini adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau jaringan ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Ya, untuk jenis-jenis perangkat jaringan komputer, apakah ada pertanyaan? Ya, kita lanjut saja. Di sini juga ada bandwidth. Bandwidth itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam jaringan komputer atau internet. Bandwidth ini adalah jumlah data atau volume data dalam satuan bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi jaringan dalam satu satuan waktu. Secara umum, bandwidth dapat dianalogikan seperti sebuah pipa air, dan data adalah air yang melewati pipa tersebut. Semakin besar pipa air, maka semakin besar pula volume air yang dapat dilewatkan. Faktor penting dalam sebuah jaringan komputer adalah bandwidth. Ada beberapa alasan yang menjadikan bandwidth itu merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah jaringan komputer. Yang pertama, bandwidth berperan penting dalam menentukan kualitas sebuah jaringan karena besarnya saluran data atau bandwidth berpengaruh pada kecepatan transmisi data. Di sini maksudnya adalah semakin besar KB atau data yang kita gunakan, di situ semakin cepat pula internet yang kita gunakan. Yang kedua, bandwidth itu memiliki keterbatasan dikarenakan hukum fisika dan keterbatasan teknologi. Setiap media yang digunakan untuk melakukan transmisi data pasti memiliki keterbatasan bandwidth yang maksimal yang bisa dicapai. Yang ketiga, bandwidth tidak didapatkan dengan gratis. Tawaran bandwidth paling sering kita jumpai ketika kita ingin berlangganan internet. Keempat, kebutuhan bandwidth akan selalu naik. Dengan adanya teknologi baru dan infrastruktur jaringan yang diperbaharui, aplikasi dan kebutuhan data biasanya juga akan mengalami peningkatan penggunaan bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah suatu data atau kuota yang sering kita gunakan di dalam keseharian kita. Jadi seperti ini materi kita pada hari ini. Demikian jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, jaringan komputer. Jaringan itu dapat kita digunakan untuk menambah ilmu atau wawasan kita, dan juga dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan teman atau saudara-saudara kita. Jadi jaringan ini sangat penting untuk keseharian di dalam hidup kita. Demikian materi saya. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin pelajaran kami hingga dapat terselesaikan dengan segala baik. Ya Tuhan, hanya doa kami. Amin. Terima kasih.